Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa, pada kali ini kita akan mengkaji tentang materi kita yang berkaitan dengan mata kuliah PKN 3, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini merupakan materi yang berkaitan dengan penguatan PKN di SDMP. Di dalam mata kuliah ini tentunya kita akan dibekali bagaimana muatan-muatan materi yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang kita harapkan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana adik-adik mahasiswa tentu paham dan juga bisa mengaplikasikan, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks di kampus, di masyarakat, dan juga dalam konteks bernegara dan berbangsa. Kira-kira mahasiswa apa sih yang menjadi nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga memang Pancasila ini merupakan dasar pandangan hidup dan juga filosofi berbangsa dan bernegara. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Jadi mari kita analisis satu persatu bagaimana sesungguhnya nilai-nilai yang termuat di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang pertama, kira-kira apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan nilai dasar, yaitu adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai yang mendasar di dalam bangsa dan negara kita. Nah, oleh karenanya dalam konteks bernegara di masyarakat dan juga di manapun kita berada, apapun kondisi dan keadaan kita, tentu bahwa Pancasila harus merupakan jati diri kita. Artinya kita menunjukkan bahwa sebagai warga negara, tentu warga negara yang berketuhanan, yang menggambarkan bahwa segala tindakan-tindakan yang bersumber dari diri kita merupakan tindakan yang mencerminkan nilai ketuhanan. Itu yang pertama. Jadi kira-kira apa sih poin-poin ataupun muatan-muatan nilai yang termuat di dalam nilai ketuhanan? Tentunya dinilai ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah merupakan kekayaan dan keragaman bangsa kita dalam aspek keyakinan. Nah, dalam konteks bangsa dan bernegara, sebagai mahasiswa tentu harus percaya dan bertakwa kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Tentunya menghormati dan bekerja sama antar pemilu agama, penganut kepercayaan sekalipun berbeda-beda, tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara kita harus memang kerjasama, saling menghormati. Itu merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian di dalam nilai ketuhanan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada yang tidak sama dengan kepercayaan sendiri. Nah, kalau Anda sih mahasiswa, di nilai ini kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi di bangsa dan bernegara kita ini, apakah memang sudah sesuai? Misalkan kalau ada suatu agama ataupun satu kepercayaan yang merayakan agamanya, apakah agama lain bisa menghormati, bisa menghargai? Ya tentu kita lihat
di dalam bangsa kita. Ketika ada agama lain yang merayakan agamanya atau hari-hari besar, tentu agama lain juga menghargai, memberikan kebebasan selama itu tidak ada unsur melanggar aturan agama. Ini yang pertama. Apa tadi? Nilai yang pertama di dalam sila pertama tadi adalah nilai ketuhanan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang ada dalam manusia. Kemanusiaan dan al-beradab tentu nilai utamanya adalah ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan hak seseorang, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua manusia itu memiliki nilai kemanusiaan. Ada hak pribadi yang itu sudah diberikan kepada semua Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kemanusiaan ini tentu harus menjadi karakter kita di dalam bangsa dan bernegara tanpa terkotak-kotak oleh suku, ras ataupun budaya. Misalkan terjadinya saling tolong menolong, bersikap sebagai manusia yang beradab, tidak merupakan tindak. Coba kalian sebutkan satu saja dari nilai kemanusiaan yang termuat di dalam implementasi nilai kemanusiaan ini sesungguhnya bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Misalkan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa hisab, tanpa melihat golongan, tanpa melihat status ataupun pendidikan. Sebagai warga negara sama-sama memiliki persamaan derajat bagi pelaksanaan hukum ataupun kegiatan lainnya. Ini adalah tidak ada banyak diskriminasi. Kemudian saling mencintai sesama manusia, artinya saling mencintai sesama manusia adalah merupakan wujud dari rasa kemanusiaan. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan. Bahwa perbedaan itu merupakan ciptaan Tuhan, bahwa perbedaan itulah merupakan sunatullah. Hak kita sebagai manusia tentu menerima hal itu. Kalau kita sebagai manusia atau misalkan kita sebagai muslim tidak menerima perbedaan itu, berarti secara otomatis keyakinan dan kepercayaan kita sudah mengulangi nilai bahwa salah satu iman kita adalah mempercayai. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nilai yang termuat di dalam kira-kira ada yang bisa. Indonesia merupakan yang termuat dari berbagai perbedaan. Maka itu unsur perbedaan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka di dalam dasar negara kita Pancasila merupakan ada yang tiga persatuan Indonesia. Maka nilai yang termuat di dalam ini adalah nilai persatuan. Persatuan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara merupakan ada salah satu mimpi yang harus terwujud di dalam berbagai sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membedakan, apalagi sampai terjadi kerusakan. Nilai persatuan merupakan bendera bagi kita. Ini melambangkan bahwa perbedaan yang ada dalam diri kita harus bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kekayaan, keragaman bagi kita. Tetapi hal itu tidak menjadi satu faktor penghalang mencapai tujuan. Misalkan saja kita sebagai manusia, kalau tidak ada perbedaan, tidak ada harmonisasi antara laki-laki dan perempuan, karena ada perbedaan sehingga terjadi yang namanya harmonisasi dan persatuan.
perbedaan itu membuat menjadi misalkan laki-laki perempuan kira-kira begitu ya. Nah, maka oleh karenanya perbedaan merupakan dasar kita untuk terjadinya harmonisasi dan saling mencintai sama yang berbeda. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara harus ada mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dituntut oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentunya memiliki nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sama. Ini merupakan nilai kerakyatan. Nah, di antaranya nilainya adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan sila terakhir, maka tentu saja nilai yang termuat di dalam sila kelima ini adalah nilai keadilan. Nah, bahwa sila-sila Pancasila itu berlaku secara hierarki, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan saja nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini harus berdasarkan nilai kemanusiaan, berdasarkan nilai persatuan, berdasarkan nilai kerakyatan, dan juga berdasarkan nilai keadilan. Sama juga dengan nilai yang lain. Misalkan saja nilai keadilan, maka tentu nilai keadilan itu harus keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang memiliki nilai persatuan, dan juga keadilan yang berkerakyatan. Nah, inilah sekitar sedikit bagaimana memang sesungguhnya nilai-nilai yang termuat di dalam sila-sila Pancasila. Nah, saya kira demikian saja untuk sebagai kajian singkat tentang bagaimana pertemuan pada kali ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kemudian untuk sebagai tambahan kajian untuk semua mahasiswa, bisa nanti melakukan diskusi dengan berbagai tokoh, pakar, praktisi yang betul-betul ahli di dalam pemahaman dan pengkajian tentang nilai-nilai Pancasila. Misalkan nanti diskusi dengan para anggota DPR dan juga diskusi dengan praktisi yang betul-betul itu paham bagaimana nilai-nilai Pancasila. Demikian saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.